Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 79. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Maka cara baca huruf kafnya adalah panjangkan dua harokat. Kanu. Nu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang didahului harokat dhammah. Maka huruf nun ini panjangnya harus sama dengan kaf, yaitu dua harokat. Kanula, la pun juga sama. Ini hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Maka huruf lamnya panjangkan dua harokat saja. Dan ini panjangnya harus sama ya, harus konsisten. Diayun kalau mau sama. Kanu layatana, kanu layatana. Kemudian ini hukumnya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Maka ini pun sama, panjangnya hanya boleh dua harokat, jangan kelebihan. Layatanahau. Hau, bacanya ini dilembutkan atau dilunakan karena ini hukum tajwidnya adalah huruf lin, harfu lin. Sebab ada waw sukun yang didahului harokat fathah. Maka tadi bacanya lembut aja, jangan dipanjangkan ya. Jadi bukan hauna tapi hauna, lembut. La yatanahawna am. Kemudian selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf mim. Maka nun sukun yang biasanya bunyi n kalau menghadapi huruf mim jadi bunyinya m, masuk langsung ke mim dan bunyi m-nya ini kita tahan, didengungkan. Am, tahan. Mung. Selanjutnya ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka bunyi nun sukun ini dibunyikan tidak jelas melainkan samar-samar. Samar itu bunyi di antara idhar dan idgham, tidak idhar, tidak jelas, tidak idgham, tidak dimasukkan. Melainkan nunnya dibaca samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf kaf yaitu pangkal lidah. Mung sudah menyentuh pangkal lidah makhraj dari huruf kaf ya. Tapi nanti bunyi yang dihasilkan adalah bunyi dengungnya lebih banyak ya. Jadi bunyi atau suara yang masuk hidung itu lebih banyak dibandingkan dengan aliran suara yang keluar dari mulut. Mungkariya. Kemudian huruf ra dibaca secara tarqiq sebab ra berharokat tanwin kasrah. Maka ra ini bacanya tipis, keadaan lidahnya rileks ya. Mungkarin. Kemudian ada hukum ikhfa awsat karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf fa. Maka bunyi tanwinnya disamarkan. Siap-siap menuju makhraj huruf kaf yaitu ujung gigi sari atas bertemu bibir bawah bagian dalam ya.
disertai dengung. Jadi ini sudah menyentuh makhraj huruf fa. Munkarin, tapi lembut ya, jadi tidak ditekan ya, lunak nempelnya. Dan untuk huruf fa ini bunyi samar dan dengungannya sama karena makhraj huruf fa tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Munkarin fa'aluh. Kemudian ketika berhenti di sini ada hukum mad namanya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Maka jika berhenti lamnya panjangkan, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Fa'aluh. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Labi, hamzahnya punya sifat namanya syiddah, jadi suaranya tertahan ya, kuat. Sandaran terhadap makhrajnya kuat, jadi semakin kita tekan semakin tertahan. Labi, labi sama. Kemudian ma hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah, maka huruf mim ini panjangnya hanya 2 harokat saja. Labi sama ka juga sama hukumnya seperti ma, yaitu mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului harokat fathah, maka kaf dan mim panjangnya harus sama. Makanu ini juga sama, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka kita panjangkan 2 harokat. Makanu yaf. Nah ini fa-nya kan hams. Dari segi suara keluar angin, maka ini harus keluar angin, bukan yap tapi yaf. Yaf'alun. Lun apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka jika berhenti lamnya panjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Yaf'alun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.